Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mal Selamat malam teman-teman semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berkenan hadir dalam Zoom malam ini. Sebelumnya saya izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Putri Salsabila, NIM 21043052 dari Prodi Akuntansi NK. Sebelumnya video atau presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar psikologi tugas ke-15. Di mana tugas tersebut yaitu berkaitan tentang teori presentasi atau persiapan yang mengenai persiapan presentasi. Dan untuk presentasi kali ini saya mengangkat tema atau mengambil salah satu judul yang yaitu active listening atau mendengarkan aktif. Langsung saja saya akan mempresentasikannya. Yang pertama yaitu terkait tentang konsep. Menurut The International Listening Association, mendefinisikan mendengar adalah proses menerima, mengkonstruksikan makna, dan berespon kepada orang yang berbicara dan pesan non-verbal yang disampaikannya. Keterampilan untuk mendengarkan ini terdengar sebagai suatu keterampilan yang pasif hanya dengan mengambil dan menyimpan informasi yang telah dikomunikasikan oleh orang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Reich pada tahun 1948, listening with third ears yang menandakan bahwa keterampilan mendengarkan tidak hanya sekadar mendengarkan ucapan lawan bicara, tetapi juga mengamati bahasa tubuhnya. Dengan demikian, mendengarkan adalah proses aktif yang membutuhkan partisipasi Anda. Untuk memahami sepenuhnya arti suatu komunikasi, biasanya Anda harus mengajukan pertanyaan dan memberikan umpan balik. Kemudian dalam memberi dan menerima berikutnya, Anda mendapatkan apresiasi yang penuh atas yang dikatakan oleh lawan bicara. Ketika mendengar, kita telah melewati penyerapan informasi secara pasif dan menjadi kolaborator dalam proses komunikasi. Mendengarkan secara aktif melibatkan parafrase, klarifikasi, dan memberikan umpan balik. Yang kedua yaitu mengenai mendengar untuk memahami. Mendengarkan adalah keterampilan penting untuk menjalin dan menjaga hubungan. Jika Anda seorang pendengar yang baik, Anda memperhatikan bahwa orang lain tertarik kepada Anda. Teman curhat pada Anda dan persahabatan Anda semakin dalam kesuksesan akan lebih mudah didapatkan jika Anda mendengar dan memahami orang. Anda tahu apa yang mereka inginkan dan apa yang menyakiti atau mengganggu mereka. Mendengarkan yang sebenarnya lebih dari sekadar diam saat orang lain berbicara. Mendengarkan didasarkan pada niat Anda untuk memahami seseorang, untuk menikmati saat berinteraksi dengan seseorang, untuk belajar sesuatu dari mereka, atau untuk memberi mereka bantuan. Selanjutnya yaitu mengenai hambatan. Apa-apa aja sih hambatan dari mendengarkan aktif ini? Untuk hambatan sendiri yaitu terdapat 12 seperti yang ada dalam layar, yaitu yang pertama comparing atau membandingkan. Jika dalam suatu komunikasi kita saling membandingkan dan terutama orang yang mendengarkan itu saling membandingkan, maka akan menjadikan suatu hambatan bagi pendengar. Yang kedua adalah mind reading atau membaca pikiran. Jika dalam komunikasi sang pendengar berupaya untuk membaca pikiran atau menebak-nebak pikiran, maka akan menjadi suatu hambatan. Lalu yang ketiga ada rehearsing. Anda tidak punya waktu untuk mendengarkan saat melatih apa yang harus Anda katakan. Seluruh perhatian Anda tertuju pada persiapan dan penyusunan komentar Anda berikutnya. Maksudnya yaitu kita berupaya untuk memberikan komentar saat kita mendengarkan. Itu tidak boleh karena akan menjadi hambatannya. Lalu yang keempat yaitu ada filtering. Anda berusaha memfilter apa-apa aja yang saat Anda dengarkan. Itu juga menjadi salah satu hambatannya.
Lalu ada judging, yaitu menjudge atau berusaha kayak mengejek gitu. Lalu ada dreaming. Dreaming itu adalah menjadikan impian. Misalnya Anda mendengarkan seseorang mendapatkan uang 1 miliar dan Anda memimpikan Anda akan mendapatkan itu juga. Maka hal itu akan menghilangkan fokus Anda sebagai pendengar. Lalu ada identifying, ada advising, ada sparing, ada being right, ada drilling, dan placating. Selanjutnya yaitu ada keterampilan mendengar aktif. Untuk keterampilan mendengar aktif ada 4, yaitu yang pertama memperhatikan atau attending. Keterampilan yaitu keterampilan untuk memperhatikan tingkah laku verbal dan nonverbal. Salah satu komponen utama yang harus diperhatikan adalah kontak, terutama kontak mata. Jadi dalam mendengarkan aktif ini, kontak mata menjadi salah satu yang untuk dilihat atau salah satu yang menonjolnya. Lalu yang kedua ada paraphrasing, yaitu keterampilan untuk berespon pada pesan dasar atau pesan utama. Paraphrasing merupakan suatu metode yang mengekspresikan kembali pesan dasar dari lawan bicara dalam kata-kata yang serupa, tapi biasanya lebih singkat. Contohnya yaitu si A berkata, "Saya berpikir dia adalah pria yang sangat baik. Dia sangat pengertian, sensitif, dan baik. Dia sering menelponku. Dia sangat asik untuk diajak keluar." Dan si B berkata, "Anda sangat menyukainya ya?" Dan si A berkata, "Iya, sangat." Dari respon si B itu merupakan paraphrasing. Lalu yang ketiga ada clarifying atau memfokuskan diskusi. Memfokuskan diskusi merupakan hal yang harus diperhatikan dalam mendengarkan aktif ini. Lalu yang terakhir ada perception checking, yaitu menunjukkan akurasi pendengaran seseorang. Perception checking berarti bertanya pada lawan bicara untuk memverifikasi persepsi kita pada perkataan lawan bicara. Biasanya dilakukan setelah beberapa pernyataan. Itu contohnya seperti kita responnya itu kita menanyakan tentang apa yang kita bicarakan sebelumnya. Misalnya seseorang bertanya kepada temannya apakah pendapat yang dia kemukakan sebelumnya merupakan pendapat yang baik atau tidak. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai mendengarkan aktif. Saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah, dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang telah mengikuti Zoom pada malam ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.